menjalankan ibadah puasa dan hari raya Idul Fitri itu di rumah. Jadi setiap tahunnya memang Mbak Ana itu cuti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Cici Rosita, pastinya masih di Rantau Stories Channel. Gimana kabar kalian semuanya teman-teman? Semoga kalian yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan semoga kalian selalu diberikan kemudahan dalam menjalani pekerjaan kalian. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, Amil aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat Hari Raya Idul Fitri 2020. Semoga apa yang kita tunaikan di bulan puasa ini diterima sama Allah. Pun sedang ada wabah yang merebak di mana-mana, semoga kita semua dan semoga keluarga kita yang menjalankan Hari Raya Idul Fitri ini semoga selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Dan aku ucapin terima kasih juga buat teman-teman aku yang udah subscribe channel aku. Terima kasih banyak. Tanpa teman-teman yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe channel ini untuk membantu aku dan untuk mendukung semangat aku juga. Kita memiliki cerita di balik sebuah hari raya ini. Pastinya kita semua dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja sebagai seorang anak rantau, di hari raya Idul Fitri ini yang khususnya muslim, memang sangat-sangat berat, hari yang sangat berat untuk kita, dimana kita harus menjalankan hari raya Idul Fitri tanpa ada keluarga di samping kita. Walaupun mungkin ada keluarga majikan kita, ada majikan kita yang kita anggap sebagai keluarga kita sendiri, ataupun majikan kita yang menganggap kita sebagai keluarga mereka, tetapi ya tetap saja berbeda gitu perasaan kita menjalankan hari raya Idul Fitri ini dengan keluarga dan dengan employer itu sangat jauh berbeda. Pasti terasanya juga sangat hambar gitu, ibarat nasi nggak ada sambalnya gitu, nggak terasa sedep gitu. Ngomong masalah Idul Fitri ini, di sini aku punya 3 cerita tentang teman-teman rantau kita yang mana dia memiliki cerita di balik sebuah hari raya Idul Fitri. Jadi apa aja ceritanya? Tonton terus videonya dan jangan di skip-skip. Dan di sini di video kali ini aku akan menggebrakkan teman-teman rantau, mendengarkan cerita dari teman-teman kita di balik sebuah hari raya Idul Fitri ini. Ya masih bersangkutan dengan anak rantau juga. 2 minggu yang lalu aku sempat ngepost status di media sosial aku untuk teman-teman yang mau berkenan untuk bercerita tentang masalahnya atau tentang pengalamannya atau bahkan tentang hal yang sedang dia hadapi di hari itu juga. Jadi aku udah dapet beberapa cerita dari teman-teman kita yang memang bersangkutan dengan hari raya. So langsung aja ke cerita yang pertama. Dan cerita yang pertama itu dikirim dari Mbak Ana Rosdiana. Jadi teman-teman langsung aja aku bacain cerita dari Mbak Ana Rosdiana. Gagal mudik karena virus corona. Jadi ceritanya itu Mbak Ana Rosdiana udah 2 bulan yang lalu merencanakan mau pulang ke Indonesia untuk hari raya Idul Fitri bersama keluarga. Jadi udah direncanain sama Mbak Ana dan majikannya kalau misalkan dia itu hari raya mau pulang, mau lebaran di rumah. Belum ada coronavirus ini, memang setiap tahunnya Mbak Ana itu menjalankan ibadah puasa dan hari raya Idul Fitri itu di rumah. Jadi setiap tahunnya memang Mbak Ana itu cuti, kasih cuti sama employernya setiap tahun untuk pulang dan untuk merayakan hari raya bersama keluarganya. Tetapi karena adanya coronavirus ini, Mbak Ana bilang jadi batal. Karena adanya coronavirus ini sebenarnya bisa aja pulang kata Mbak Ana, tapi Mbak Ana sendiri bilang kalau misalkan dia itu pengen jaga-jaga aja. Sebenarnya employer Mbak Ana sudah bilang kalau misalkan dia tetap boleh pulang untuk menjalankan hari raya. Tetapi tetap Mbak Ananya nggak mau pulang. Satu, Mbak Ana bilang kalau misalkan dia takut dan was-was. Takutnya itu dalam artian mungkin dianya sehat, tapi dia takut kalau misalkan pas dia pulang dia ngebawa virus dan pastinya bertemu sama keluarga, berkumpul dengan orang-orang yang rentan gitu terkena virus. Jadi Mbak Ana merasa bahwa kayaknya nggak perlu untuk pulang dulu untuk saat ini. Jadi Mbak Ana memutuskan untuk tidak pulang dan tetap stay di Singapura selama coronavirus ini hilang gitu. Amin, semoga aja cepet hilang ya Mbak Ana, biar kita semua bisa sama-sama pulang gitu. Maksudnya anak-anak rantau yang pengen pulang bisa cepet bertemu keluarga gitu. Sini karena employernya itu setiap tahunnya memberikan kemudahan sama Mbak Ana untuk pulang ke Indonesia dan untuk berkumpul bersama keluarga. Di tahun ini Mbak Ana bilang kalau misalkan employernya itu bener-bener respect banget sama dia dan mereka semua itu berkumpul untuk menjalankan hari raya. Jadi employernya Mbak Ana itu non muslim, tapi mereka itu berkumpul untuk merayakan hari raya.
kita gitu. Jadi mereka sama-sama menghibur Mbak Ana gitu, karena nggak ada keluarga, jadi mereka yang hadir untuk menemani hari raya. So sweet banget employernya. Titip salam ya Mbak buat majikan kamu. Cerita yang kedua ini datang dari Mbak Restu. Mbak Restu itu nggak pernah ambil cuti setiap tahunnya dan nggak pernah pergi untuk hari raya ke rumah gitu. Tapi di tahun ini Mbak Restu pilih untuk pulang dan merayakan hari raya di rumah bersama keluarga walaupun sedang ada wabah coronavirus ini. Dan aku bacain awal mula dari ceritanya. Di sini Mbak Restu bilang kalau misalkan Mbak Restu itu udah bilang sama employernya kalau misalkan dia itu pingin cuti tahun ini. Majikannya sempat mewanti-wanti untuk ditahan dulu, nanti aja gitu pulangnya, katanya kalau misalkan coronavirusnya udah hilang, udah ringan gitu nanti aja. Tapi Mbak Restu ini tetap pengen pulang untuk menjalankan hari raya Idul Fitri di rumah bersama keluarganya. Ketika Mbak Restu sudah mendapatkan izin dari employernya, Mbak Restu langsung pergi, benar-benar merasa kalau misalkan dia itu was-was dan merasa takut gitu. Jadi sebenarnya ada kendala di airport, tapi di sini Mbak Restu nggak nulis kendalanya, ada masalahnya apa, nggak ditulis di situ, nggak diceritain. Dan singkat cerita Mbak Restu itu udah sampai di rumah. Nah, Mbak Restu itu dikasih izin selama 1 bulan berada di Indonesia dan harus kembali lagi setelahnya. Sama employernya udah dikasih tahu seperti itu. Setelah Mbak Restu udah sampai di rumah dan udah menjalankan puasa dan sudah menikmati Hari Raya Idul Fitri, Mbak Restu dikabarin sama employernya kalau misalkan Mbak Restu itu tidak tahu kembalinya harus kapan ke Singapura gitu. Jadi employernya kasih tahu bisa saja secepatnya, bisa saja mendadak. Jadi itu bener-bener nggak pasti, kata employernya. Itu sebenarnya aku nggak ngerti ya sama cerita ini. Di sini cerita dari Mbak Restu sebenarnya ngambang, banyak kurang kejelasan. Tapi nggak apa-apa, setidaknya Mbak Restu udah mau nge-share ceritanya dan pengalaman. Mbak Restu pingin banget kumpul sama keluarga karena memang sebelumnya Mbak Restu nggak pernah cuti, nggak pernah merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarganya udah 3 tahun lebih katanya. Jadi di tahun keempatnya Mbak Restu itu bilang pengen menunaikan ibadah puasa dan menjalankan Hari Raya Idul Fitri di rumah bersama keluarganya. Dan ini cerita yang terakhir ada dari Mbak Meli. Ceritanya dari Mbak Meli. Di sini Mbak Meli itu bercerita, juga di balik Hari Raya Idul Fitri ini, katanya Mbak Meli itu sebenarnya tidak ada rencana untuk pulang ke rumah atau untuk menunaikan ibadah puasa dan menjalankan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Emang ada niatan untuk stay di tempat negaranya bekerja aja, ini bukan di Singapura kayaknya. Terus Mbak Meli ini bilang sama employernya kalau misalkan hari raya dia itu mau stay aja di kamar. Dia katanya pengen hari rayaan sama keluarganya lewat online alias video callan. Jadi Mbak Meli ini bilang sama employernya izin, katanya dia untuk take off day atau ambil off day, dan Mbak Meli akan melangsungkan dan menjalankan hari rayanya lewat online ya. Semua sekarang lewat online karena lockdown ini. Jadi hari raya pun karena kita jauh juga dan karena ada virus juga, kita nggak bisa pergi kemana-mana dan susah banget untuk pergi kemana-mana. Walaupun dimudahkan, tetapi kita benar-benar harus waspada dan hati-hati di luar sana. Dan Mbak Meli ini bilang kalau misalkan seharian full dia nggak kerja dan employernya mengasih kemudahan gitu. Jadi ini dikasih libur dan dikasih kemudahan untuk berkomunikasi dengan keluarganya di rumah. Nah itu dia teman-teman cerita dari teman-teman kita, dari anak-anak rantau dimanapun mereka berada. Kalau misalkan kalian juga punya cerita di balik Hari Raya Idul Fitri ini, atau mungkin kalian bisa juga kirimin ceritanya, atau bisa juga kalian tulis komentarnya di bawah, ada apa sih yang mau kalian ceritain ke aku. Insya Allah nanti aku bakalan bikin video kayak gini dan membacakan cerita-cerita dari kalian lagi. Dan semoga Mbak Meli, Mbak Ana, Mbak Restu, keluarganya di rumah sehat-sehat aja, dan kalian juga diberikan kemudahan menjalankan pekerjaan, dan semoga aja mereka juga dikasih kesehatan. Sekali lagi terima kasih buat kalian bertiga yang mau nge-share cerita kalian ke aku. Aku ingetin kembali buat teman-teman juga yang mau mengirimkan ceritanya, boleh juga kirimin ceritanya ke media sosial aku, ke email aku boleh juga. Aku sangat senang sekali nanti bakalan ngebacain cerita kalian lagi di next video.
So ya, sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak. Dan kalau misalkan kalian suka sama video aku, jangan lupa di like dan jangan lupa juga di share kalau misalkan ini bermanfaat. Dan kalau misalkan ada nih cerita-cerita seperti yang aku bilang tadi, kalian mau ceritain ke aku, boleh kalian langsung tulis di kolom komentar cerita kalian. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perantauan dimanapun kalian berada. Bye.